Salam kerahiman. Hari ini 2 Maret. Kita akan bahas ya tentang belas kasih Tuhan. Diary nomor 764. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 764 24 November. Hari ini aku menerima surat dari Pastor Sopocko. Dari surat itu aku tahu bahwa Allah sendirilah yang mengatur semua urusan. Sebagaimana Tuhan telah memulainya, demikianlah Ia akan melanjutkannya sampai selesai. Dan semakin besar kesulitan yang aku saksikan, semakin damailah hatiku. Oh, andai kata dalam seluruh urusan ini, kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa tidak sungguh diutamakan, setan tidak akan menentangnya sedemikian hebat. Tetapi kini setan merasakan apa yang sedang hilang dari kuasanya karena usaha-usaha itu. Kini aku tahu bahwa setan membenci kerahiman lebih dari semua yang lain. Inilah siksaan yang paling berat baginya. Namun, sabda Allah tidak akan berlalu. Kata-kata Allah itu hidup. Kesulitan-kesulitan tidak akan menggagalkan karya-karya Allah, tetapi justru akan menunjukkan bahwa semua itu adalah karya Allah. Kejadiannya 24 November. Dia terima surat dari Pastor Sopocko. Surat dikirim oleh Pastor Sopocko atau tanggal surat itu adalah tanggal 21 November 1936. Di situ Pastor Sopocko bercerita tentang progres perkembangan dari pengembangan devosi kepada kerahiman ilahi ini. Tentang juga pendirian komunitas baru. Kita tahu semua ya, apa yang dialami oleh Suster Faustina diceritakan kepada Pastor Sopocko. Suster Faustina tetap ada di biara, tapi Pastor Sopocko ini seperti marketingnya Suster Faustina. Dia yang mempropagandakan, dia yang memperkenalkan, dia yang mencetak gambar, dia yang mencari pelukis, dia yang membuat leaflet-leaflet tentang devosi kepada kerahiman ilahi ini. Nah, dari surat itu, Suster Faustina bilang bahwa aku tahu Allah sendiri yang mengatur semua urusan. Karena buat Suster Faustina juga sesuatu yang nggak mungkin ya, permintaan Yesus itu supaya devosi ini menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan dia hanya ada di tempat yang kecil, terpencil. Sehingga dia menyimpulkan bahwa Allah sendiri yang mengatur semua urusan. Tuhan telah memulainya, demikianlah Ia akan melanjutkan sampai selesai. Itu kita perlu ingat. Tuhan yang memulainya, maka semuanya akan selesai. Nggak akan stop di tengah jalan. Semakin besar kesulitan yang kusaksikan, semakin damai hatiku. Waktu dapat kata-kata ini, ada satu tanda tanya besar buat saya. Semakin besar kesulitan yang kusaksikan. Orang kalau lihat kesulitan yang semakin besar, harusnya hatinya semakin ciut ya. Semakin merasa tidak mampu. Tapi hari ini Suster Faustina justru sharing yang sebaliknya. Semakin besar kesulitan yang kusaksikan, semakin damai hatiku. Dia mungkin tahu apa yang akan dia alami, kesulitan apa yang akan menghadang dia, kesulitan apa yang akan menerpa dia. Dan karena dia tahu tentang kesulitan tersebut, maka dia menjadi damai. Terus saya coba merenung dan saya tiba-tiba ingat satu urusan, satu pengalaman saya ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar cerita ini, bahwa saya diminta untuk memberikan seminar kerahiman ilahi di salah satu kota di Pulau Flores ya, di Flores. Ya, saya sebagai karyawan otomatis memproses apa yang harusnya saya lakukan. Minta izin dari atasan untuk ambil cuti karena saya mau pergi memberi seminar di sana. Pada hari saya memberi seminar, ternyata saya dapat telepon dari Direktur HRD
yang mengatakan cuti ditolak. Padahal waktu itu saya sudah menerima ya, sudah dikasih tahu, disetujui. Dan hari itu juga harus pulang. Pertama, nggak mungkin langsung pulang karena saya harus naik pesawat. Kedua, itu ada di tengah-tengah seminar, di mana yang ikut pesertanya juga hampir 1.000 atau 1.000 lebih. Nggak mungkin saya meninggalkan peserta seminar hanya harus pulang. Ada kekhawatiran, ada kecemasan ya. Tapi akhirnya Tuhan memberikan satu kekuatan, satu penghiburan, mengajak saya untuk melihat apa sih akibat yang paling jelek yang akan terjadi dengan kejadian ini. Saya mulai merenung, saya mulai berandai-andai, dapat SP, kalau saya karyawan ya dapat SP. Atau saya harus fight karena awalnya saya sudah disetujui. Hal yang lain apa? Akhirnya sampai ke satu titik di mana Tuhan memberikan seperti satu gambaran, satu penglihatan atau satu informasi paling jelek, resiko yang kamu akan terima yang paling jelek adalah kamu dipecat. Nah, pertanyaan ini masuk ke dalam hati saya, apa reaksi saya? Apakah saya bisa menerima kalau saya sampai dipecat? Atau saya nggak terima? Pada saat itu saya menerima. Kalau sampai saya dipecat gara-gara hal ini, saya nggak usah kecewa. Karena yang saya lakukan adalah mewartakan kerahiman Tuhan. Dan kalau ada orang sekitar yang nggak suka, ya resiko terjeleknya saya dipecat, saya bisa terima. Nah, pada waktu saya bisa menerima kesulitan yang saya lihat, saya merasa damai. Karena saya sudah tahu yang paling jelek itu apa dan saya bisa nanggung. Saya punya reason, saya punya alasan, saya bisa menanggung hal tersebut. Dikatakan lebih lanjut ya. Suster Faustina bilang, andai kata dalam seluruh urusan ini, kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa tidak sungguh diutamakan, jadi dalam hal ini kelihatannya Suster Faustina justru mengutamakan kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Tapi Suster Faustina katakan seandainya ini bukan yang diutamakan, dua hal ini yang bukan diutamakan, maka harusnya setan tidak akan menentang sedemikian ketat. Setan nggak mau kerahiman Tuhan ini makin dikenal, makin diketahui, makin dialami oleh banyak orang. Setan nggak mau kita mengagungkan kemuliaannya Tuhan. Karena kita lakukan dua hal ini sebagai yang prioritas, maka si setan berusaha sedemikian rupa untuk menggagalkan usaha ini. Jadi sebetulnya kita berurusan dengan setan. Hal ini menyadarkan saya pada waktu anak saya bilang, "Mama kan berdevosi kepada kerahiman ilahi. Berdevosi kepada Allah yang Maha Rahim. Musuhnya Allah yang Maha Rahim itu setan. Jadi Mama juga bermusuhan sama setan. Siap-siap, Mama punya musuh. Kalau kita hidupnya tenang-tenang saja, mungkin setan juga diam-diam aja. Tapi karena kita sudah ada di jalan Tuhan dan kita memang memprioritaskan untuk menyebarluaskan kerahiman Tuhan, di sini Suster Faustina bilang setan paling nggak suka. Sehingga dia katakan setan akan menentang dengan ketat. Nah, bagaimana respon kita? Ada salah satu teman ya yang mengatakan bahwa aduh kalau kayak gitu saya nggak mau lah. Saya mau berdevosi kepada kerahiman ilahi hanya doa koronka aja. Saya nggak mau doa buat orang-orang yang sekarat, orang-orang yang mau meninggal atau orang yang meninggal. Karena berarti sekarang kan saya berhadapan dengan setan. Saya nggak mau katanya gitu ya. Ya itu pilihan ya. Pilihan memang kita nggak bisa memaksa orang. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah kita harus membuka diri. Tuhan punya rencana terhadap hidup kita.
Kalau Tuhan merencanakan kita untuk menjadi alatnya, untuk mewartakan kerahiman Tuhan, untuk berperang melawan jiwa-jiwa, kalau kita taat pada Tuhan, kita harus laksanakan. Bukan menghindar, bukan berhenti atau keluar dari pertempuran. Karena berarti kan kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Kita evaluasi lagi ya. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, kewajiban kita adalah melaksanakan. Kalau enggak sanggup, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti mampukan kita. Kita sekarang sedang berlomba memenangkan jiwa-jiwa karena itu yang menjadi targetnya Tuhan. Allah Bapa mengirim Yesus putranya ke dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia berdosa. Dan kita sebagai devosan kita tahu yang penting yang diutamakan oleh Tuhan itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu kita berlomba untuk memenangkan jiwa-jiwa tersebut, untuk melaksanakan rencana Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, setan membenci kerahiman lebih dari semua yang lain. Kalau Bapak Ibu masih ingat di salah satu diary juga dikatakan, setan bilang, kamu mau 1000 jiwa, saya kasih. Tapi jangan menyebarluaskan kerahiman. Karena kita ambil contoh aja satu ya. Setan itu kan memang mau merusak kita. Dalam keluarga, suami istri. Target setan memecah belah keluarga tersebut. Apakah keributan antara istri dan suami? Apakah keributan antara mertua dan anak? Apakah keributan antara anak dan orang tua? Ada banyak hal yang setan bisa pakai untuk memecah belah keluarga. Kalau suami selingkuh, si istri bereaksi, saya dihianati, saya marah, saya dendam, saya mau balas, saya bunuh, saya selingkuh lagi, saya mau bercerai. Itu targetnya setan. Tapi kalau si istri ini dipenuhi dengan kerahiman Tuhan, tahu ajaran tentang Tuhan, tentang mengampuni, dia pakai rahmat pengampunan tersebut untuk mengampuni suaminya. Untuk berdoa untuk suaminya supaya bertobat. Untuk berdoa buat dia supaya dia punya kekuatan, kesabaran untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi tersebut. Nah, setan takut kalau kita kenal tentang kerahiman Tuhan dan kita memakai kerahiman Tuhan tersebut. Kalau setan kan takut kita kuat, kita menang. Sehingga dia menjadi yang gagal, yang kalah. Inilah yang perlu kita sadari. Jadi kalau terjadi keributan dalam keluarga, dalam relasi, dalam banyak hal, jangan 100% langsung menuduh orang itu jahat. Karena itu bisa ulahnya setan. Dengan memakai kelemahan orang itu, dengan memakai kelemahan kita, dia masuk. Oleh sebab itu saya selalu bilang ya, bahwa dalam pelayanan, suami istri itu sebaiknya seimbang. Jangan istri jauh tinggi ya, dengan segala aktivitasnya suaminya ketinggalan. Celahnya besar sekali untuk setan masuk. Tapi kalau si istri merendahkan diri, menurunkan aktivitasnya, bersama-sama maju dengan suaminya, walaupun tidak ada di tingkat yang tinggi, tapi seimbang, maka celahnya menjadi kecil untuk setan masuk. Itu yang saya pernah alami ya. Kalau celahnya besar, godaan bisa dari berbagai cara. Kembali lagi dikatakan setan membenci kerahiman lebih dari semua hal yang lain. Dan ini adalah siksaan yang paling berat baginya. Jadi kita diminta memang oleh Tuhan untuk selalu berjaga-jaga, selalu berdoa. Jangan lengah, jangan jatuh dalam pencobaan. Ingat, kesulitan-kesulitan tidak akan menggagalkan karya-karya Allah. Tapi justru akan menunjukkan bahwa semua itu adalah karya Allah. Contoh lagi ya, kalau ada permasalahan dan dengan mudah kita mengatasinya, mendapatkan solusinya,
kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu karya Tuhan. Kita berpikir bahwa itu karya saya, itu hebatnya saya, itu cerdasnya saya, itu pencerahan yang saya bisa dapat. Orang lain belum tentu dapat. Tapi kalau kesulitannya besar dan kita tidak mampu mengatasinya, tapi akhirnya kita bisa membereskan masalah tersebut, maka itu menjadi satu bukti bahwa itu benar-benar karya Allah. Allah yang berkarya. Inilah karya Allah. Jadi hari ini kita diajak oleh Suster Faustina untuk lebih beriman bahwa dikatakan kalau Tuhan telah memulainya, maka Tuhan akan melanjutkannya sampai selesai. Dan kita renungkan bersama-sama, semakin besar penderitaan yang kusaksikan, semakin damai hatiku. Silahkan Bapak Ibu refleksi ke kehidupan kita masing-masing. Ada seberapa besar tantangan, penderitaan, kesusahan, kekhawatiran, atau kegagalan. Lihat dengan kacamata iman, serahkan pada Tuhan, minta damai sejahtera dari Tuhan. Itu aja yang kita mau renungkan pada hari ini. Dan selalu berjaga-jaga karena setan nggak senang dengan apa yang kita lakukan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya.
mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.